Saya dulu membayangkan orang seperti Profesor Quraish Shihab, profesor banyak kan di Indonesia orang-orang alim ya. Oh, ini orang-orang hebat. Setelah pergi ke Mesir ternyata yang lebih hebat itu lebih banyak lagi. Masya Allah. Jadi di sana tuh dosen tuh pada yuk kalau kita kan mandang orang hafal Quran tuh luar biasa kan. Di sana tuh semua dosen harus hafal Al-Quran. Semua dosen harus hafal hafal Al-Quran di Al-Azhar itu ya. Kemudian saya lihat itu ulama-ulama ngarang kitab itu bukan 1-2 jilid lagi. Ada Gerinza Al-Azhar yang sebelum ini tuh saya Muhammad Said Tantowi mengarang kitab tafsir 15 jilid. Tafsir Al-Wasit. Kemudian ada pokoknya banyak lah. Nah, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ilmu-ilmu keislaman itu diajarkan sedemikian masif. Para ulama bahkan begini Mas, di Al-Azhar tuh ada beberapa dosen yang mohon maaf ya tunanetra, gak bisa ngelihat. Tapi kalau udah mensyarah kitab, menjelaskan kitab seolah dia tuh hafal kitab itu gitu. Dan memang begitu biasanya orang yang punya kekurangan dari Kompas.com. Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas terkenal di dunia yang terletak di Kairo, Mesir. Al-Azhar merupakan salah satu warisan dari dinasti Fatimiyah. Lembaga tersebut dinamai Al-Azhar untuk menghormati Fatimah, putri Nabi Muhammad, yang disebut sebagai Al-Zahra, yang berarti bercahaya. Lembaga tersebut didirikan sebagai masjid dan pembangunannya selesai pada 24 Juni 1972. Usai dibangun, Masjid Al-Azhar diperbaiki oleh Khalifah Mustabilah dan Abdul Majid Al-Hafiz. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Azhar mulai digunakan sebagai madrasah yang diklaim sebagai lembaga tertua di dunia. Kegiatan belajar di Al-Azhar baru dimulai tahun 975 dengan Fakultas Hukum, Fikih Islam, Tata Bahasa Arab, Astronomi Islam, Filsafat Islam, dan Logika. Pada abad ke-12 setelah dinasti Fatimiyah digulingkan, pendiri dinasti Ayyubiyah Salahuddin Al-Ayyubi mengubah Al-Azhar menjadi pusat pembelajaran Sunni Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi memperkenalkan sistem perguruan tinggi di Mesir. Perguruan tinggi menjadi lembaga terpisah di dalam lingkungan masjid dengan ruangan kelas, asrama, dan perpustakaan sendiri. Di bawah kekuasaan Mamluk pada 1250, Al-Azhar berkembang pesat. Pada 1340, Mamluk mendirikan perguruan tinggi di luar masjid dan selesai pada akhir 1400. Bangunan tersebut kemudian direnovasi dan dijadikan asrama baru untuk para siswa. Sejak awal Al-Azhar berdiri hingga masa kekuasaan Mamluk, Kairo telah memiliki 70 lembaga pendidikan Islam. Selama periode kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah di Turki, Al-Azhar tumbuh menjadi lembaga pendidikan Islam Sunni terkemuka di dunia. Pada masa itu dibentuk jabatan yang diberikan kepada ulama terkemuka di Al-Azhar. Namun, belum ada sistem gelar akademik yang diberikan. Syekh atau profesor yang akan menentukan apakah siswa tersebut sudah layak mendapatkan ijazah atau belum. Rata-rata para siswa akan menghabiskan masa studinya di Al-Azhar selama 6 tahun. Pada pertengahan abad ke-19, popularitas Al-Azhar melampaui Istanbul,
bahkan dianggap sebagai kiblat hukum Sunni Islam. Pada 1961, Al-Azhar diresmikan sebagai universitas di bawah pemerintahan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Banyak fakultas yang ditambahkan di Universitas Al-Azhar, yaitu bisnis, ekonomi, sains, farmasi, kedokteran, teknik, dan pertanian. Saat ini Universitas Al-Azhar menjadi salah satu universitas tertua dan terkemuka di dunia. بين الشيعة والسنة هي علاقة أبناء دين واحد وإخوة، والأزهر يعني دائما ما ينادي بهذا، وأنا عندي عبارة دائما أرددها وكنت أرددها الأسبوع قبل الماضي في إندونيسيا أيضا: الشيعة والسنة جناح الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية لها جناحين، جناح اسمه السنة وجناح اسمه الشيعة، ولا يستطيع أهل السنة أن يخرجوا الشيعة من الإسلام، ولا يستطيع الشيعة أن يخرجوا السنة من الإسلام. ثم بنداء ثان إلى علماء الدين الإسلامي في العالم كله على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومدارسهم إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف، حوار من أجل الأخوة الدينية والإنسانية تنبذ فيه أسباب الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي على وجه الخصوص. وهذه الدعوة إذ أتوجه بها إلى إخوتنا من المسلمين الشيعة، فإنني على استعداد ومعي كبار علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين لعقد مثل هذا الاجتماع بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للجلوس معا على مائدة واحدة لتجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المواقف الإسلامية التي تتسم بالواقعية وتلبي مقاصد الإسلام وشريعته، وتحرم على المسلمين الإصغاء لدعوات الفرقة والشقاق، وأن يحذروا الوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان واستغلال الدين في إثارة النعرات القومية والمذهبية والتدخل في شؤون الدول والنيل من سيادتها أو اغتصاب أراضيها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبال